warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 dari Magister Pendidikan Agama Islam Universitas Darul Ulum Jombang akan mempresentasikan sebuah video pembelajaran yang untuk memenuhi tugas belajar dan pembelajaran yang diampu oleh Dr. Bahrudin Al-Habsyi. Video pembelajaran ini merupakan implementasi kurikulum Merdeka Belajar dengan materi iman kepada kitab Allah pada kelas 11 SMA semester 1. Video pembelajaran ini akan diperankan oleh Abdul Qadir sebagai guru, Evi Eliana sebagai pembuka acara, Ahmad Khotib sebagai kameramen dan editor. Peran siswa akan diperankan oleh Elia Husniati, Dwi Imanora Inayati, Zanuba Arif, Rika Pudiati, Ainun Khosiah, Kamila, dan Muarif. Materi dan media pembelajaran disusun oleh tim kelompok 1. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ingin tahu bagaimana keadaannya, semuanya sehat? Masih semangat? Mari kita supaya lebih semangat lagi, kita tepuk semangat gini ya. Semangat. Oke, baik, bisa? Bisa. 1, 2, 3, tepuk semangat. Alhamdulillah, luar biasa anak-anak sekalian ya. Baik, anak-anakku, sebelum saya mulai pelajaran, saya absen dulu. Mungkin hari ini ada yang tidak masuk, tapi mudah-mudahan semuanya masuk ya. Yang pertama, Evi, ada Evi? Ya, Pak. Ada. 2, Katib? Ada, Pak. Elia? Dwi? Ada, Pak. Januba? Rika? Ada, Pak. Ainun? Sakit. Kita doakan mudah-mudahan sehat ya. Amin. Ya, Mu'arif? Ya, ada. Terima kasih. Ya, itu. Baik, anak-anakku sekalian, supaya materinya nanti bisa bermanfaat, ilmu kita bermanfaat, mari kita bersama-sama mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anak sekalian, hari ini kita akan membahas tentang materi iman kepada kitab-kitab Allah. Ya, ini sangat penting untuk kita semuanya sebagai orang Islam. Wajib kita itu beriman kepada kitab-kitab Allah. Namun sebelumnya kemarin sudah saya suruh baca kan? Yeah. Materi besok minggu depan ada iman pada kitab-kitab Allah. Pasti sudah membaca. Sekarang saya ingin tanya, Fatih, itu apa? Iman kepada Allah, percaya bahwa kitab-kitab Allah itu diturunkan oleh Allah. Percaya bahwa kitab-kitab itu diturunkan untuk Allah. Bagus. Tambah lagi. Siapa? Rika. Mana Rika? Nah, bagaimana Rika? Mengimani bahwa Allah itu menurunkan kitab-kitab kepada umatnya. Kepada umatnya juga luar biasa. Satu lagi. Ya, bagaimana? Untuk pedoman hidup manusia, Pak. Untuk pedoman hidup, ya semuanya bagus, luar biasa ya. Cuma kita sempurnakan yang lebih, ya sempurna lagi bahwa iman pada kitab-kitab Allah adalah mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah itu menurunkan kitab-kitab ke dunia melalui para rasul untuk atau sebagai pedoman hidup bagi manusia. Aku bisa belajar ya di rumah tentang iman pada kitab. Ini wajib. Siapa yang tahu iman pada kitab kita termasuk rukun iman yang ke? Tidak apa-apa. Rukun Islam, rukun iman ada? Ya, itu. Jadi rukun iman itu ada 6.
iman kepada Allah, Iman ya, kepada malaikat, iman kepada kita, Nabi, Rasul, ya, hari kiamat, percaya dan yakin dan penuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab kepada Rasul kita, ya pada Rasulnya, ya. Ada 4 kitab yang diturunkan Allah ke dunia ini yang wajib kita imani. 1, kitab Taurat. Ini diturunkan Allah pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Kitab Zabur pada Nabi Dawud alaihissalam. Kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, dan yang terakhir kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini wajib kita imani. Ya. Kenapa? Karena 4 kitab ini termasuk kitabnya Allah, ya, istilahnya kitab samawat, kitab yang diturunkan dari Allah. Ini penjelasannya. Kitab Taurat diturunkan, ya, kepada Nabi siapa tadi? Nabi Musa. Ini dasarnya ayatnya Quran surat Al-Mu'min, ya. Walaqad ataina Musal kitaba la'allahum yahtadun, ya. Ini pada zaman Nabi Musa Allah memberikan kitab namanya Taurat. Kemudian kitab Taurat itu isinya tentang ini, perintah untuk mengesahkan Allah, menyembah, ya, larangan menyembah. Dari Quran surat Maryam ayat 30, dan yang terakhir adalah ini isinya, ya. Isi kitab Injil itu perintah untuk kembali mengesahkan Allah, membenarkan keberadaan kitab Taurat, menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat, dan lain sebagainya, ya. Nah, kitab Injil ini lanjut, yang terakhir adalah kitab suci Al-Quran yang sampai sekarang kita imani, kita pelajari, kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Sekarang begini, dari keempat kitab itu, kenapa kok kitab Al-Quran yang kita amalkan, padahal 4-4-nya harus dipercayai? Kenapa kok Al-Quran? Padahal 4 itu dari Allah. Coba. Diturunkan pada Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir. Wah, lanjut lagi. Sebagai penyempurna kitab-kitab Allah. Oh iya, betul. Lanjut, ada lagi. Karena kita umatnya Rasulullah. Karena kita umatnya. Kenapa? Ya, semuanya juga benar. Tapi Al-Quran yang kita pelajari, yang kita amalkan dalam kehidupan sehari, dari keempat itu, Al-Quran lah yang paling sempurna. Ya, paling sempurna. Kitab Al-Quran itu isinya, ya, bukan karena tebalnya, tapi karena isinya. Kenapa isinya? Isinya sudah mencakup seluruh isi kitab-kitab yang sebelumnya. Ya. Nah, ini yang paling penting adalah kita ada Al-Quran. Bagaimana cara mempelajari, mengamalkan belajar? Kita baca, kita pelajari artinya, kita pahami, dan sebagainya. Baik, anak-anakku, ya, itu gambaran sekilas tentang iman pada kitab-kitab Allah, ya. Sekarang, ya, kita akan berdiskusi. Saya bagi 4 kelompok, 1, 2, 3, 4, ya. Kitab-kitab Taurat, Injil, Zabur kita hanya mempercayai, meyakini bahwa itu kitab Allah. Tapi yang kita amalkan sampai sekarang adalah Al-Quran, karena yang lebih sempurna. Nah, kenapa kok Al-Quran? Ya. Kurang 3 menit. Ya, sudah habis waktunya. Ini membacakan, yang lain, kelompok yang lain, yang mendengarkan. Iya,
Satu. Bukan kepada Nabi Muhammad yang tergolong Rasulul Azmi. Yang kedua, sebagai pedoman kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mudah dipahami dan diamalkan. Luar biasa. Terima kasih kami dari kelompok 2 presentasikan tentang apa isi Al-Quran. Isi Al-Quran menurut kelompok kami yaitu satu tentang tauhid atau akidah, kemudian kepada Allah. Yang kedua tentang hukum atau syariat. Yang ketiga tentang kisah atau cerita keteladanan. Yang keempat muamalat atau pergaulan manusia. Yang kelima ilmu pengetahuan. Luar biasa. Sudah ya. Nah, luar biasa anak sekalian ya. Sampai luar biasa semuanya. Berarti belajar di rumah. Ya, ya itu. Apa? Ya. Zabur, Injil, Al-Quran. Ya, enak kan? Paham? Paham. Luar biasa ya. Yang kedua, kita kesimpulannya dari 4 kitab itu Al-Quran lah yang paling sempurna. Maka oleh itu marilah kita baca ya, baca di rumah ya. Ya, di rumah baca artinya, terjemahnya kita amalkan ya. Semoga kita semuanya ya bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya ya. Baik, kira-kira saya ingin bagaimana pembelajaran hari ini. Monggo coba Arif, dengan materi yang saya sampaikan begini, bagaimana menurut? Oh iya, terima kasih Pak atas waktunya saya. Untuk penjelasan itu, alhamdulillah kami mengerti Pak untuk pemahaman tadi yang jelas dan sangat dapat dimengerti oleh kami. Jadi yang lain mungkin ya. Terima kasih. Tapi sayangnya terlalu cepat Bapak menerangkan. Oh gitu. Ya, terima kasih ya. Baik anak-anak. Ya, minggu depan kita akan ya. Terima kasih. Baik anak-anak, marilah pembelajaran pada hari ini kita akan dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan nantikan video kami selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.